Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 12 episode 9. Oke lah, nggak usah banyak Mang Ming Meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di bawah perhatian dari banyak orang di tempat ini, Lindong sekarang sudah berhadapan dengan Lei Qian dan tidak ada ketakutan sedikit pun di wajah Lindong. Sebaliknya, yang ada hanyalah sebuah senyuman. Banyak orang-orang yang ada di tempat ini, mereka pun terkejut ketika melihat sosok dari Lindong, yang kemudian mereka bertanya, siapa pemuda itu? Karena pada awalnya, para penonton yang ada di tempat ini mereka berasumsi bahwa yang akan mengambil tindakan adalah Ying Xiaoxiao atau Wang Yan, karena hanya mereka berdua yang memenuhi syarat untuk bisa melawan Lei Qian. Dan jelas Lindong adalah seseorang yang tidak mereka kenal. Lei Qian yang sambil melihat Lindong, dia pada saat ini mengatakan, Wang Yan, kamu telah membiarkan pendatang baru ini untuk melakukan pekerjaan kotormu. Apakah kamu pikir aku adalah orang yang baik hati? Setelah mendengar kata-kata dari Lei Qian, murid-murid gerbang Yuan yang ada di belakangnya, mereka tertawa terbahak-bahak dan kemudian melihat Lindong dengan tatapan yang penuh ejekan. Lindong pada saat ini tersenyum tipis. Dia menangkupkan tangan pada Lei Qian lalu memperkenalkan diri. Aku adalah Lindong dari sekte Dao. Tolong perlakukan aku dengan baik. Setelah mendengar nama ini, Lei Qian pun sedikit terkejut. Dan para murid-murid dari gerbang Yuan yang tadinya tertawa, mereka pun segera terdiam. Karena sebenarnya orang-orang dari gerbang Yuan itu, mereka pernah mendengar nama Lindong. Dan Jiang Tao yang ada di belakang Lei Qian dengan ekspresi yang kaget, dia bertanya, dia adalah Lindong yang telah mengalahkan Yao Ling. Mendengar kata-kata itu, Lei Qian juga sedikit terkejut. Namun dia dengan cepat pada akhirnya mendapatkan kesadarannya dengan senyum yang tipis dan sambil mengulurkan tangan, yang kemudian ada jepit rambut berwarna hijau giok pada saat ini berada di tangan Lei Qian. Dia pun kemudian berkata, jadi kamu memang orang yang memiliki reputasi. Aku sungguh tertarik padamu karena kamu ingin menonjol di tempat ini. Maka aku akan memberimu kesempatan untuk melakukannya. Selama kamu bisa merebut barang ini dari tanganku, maka apa yang aku katakan sebelumnya tidak akan pernah kuingkari. Tapi sekali lagi, aku harus mengingatkan padamu bahwa aku adalah Lei Qian. Ketika mengambil tindakan, maka diriku tidak pernah menunjukkan belas kasihan. Dalam kasus ini, mungkin kamu akan dipukuli sampai mati atau bahkan dilumpuhkan sampai tidak bisa bergerak lagi. Jika sampai hal itu terjadi, anggap saja kamu sedang tidak beruntung. Mendengar ucapan dari Lei Qian, Lindong hanya bisa tersenyum dan niat yang dingin pada saat ini keluar dari dalam matanya. Saat situasi semakin memanas, pada saat ini para penonton yang ada di sekitarnya, mereka pun bergerak mundur dan kemudian membentuk lingkaran yang besar. Detik berikutnya, tatapan mata penasaran tidak terhitung banyaknya terfokus pada Lindong dan juga Lei Qian. Dan semua orang ingin melihat metode apa yang akan digunakan oleh Lindong untuk bisa merebut jepit rambut dari tangan Lei Qian yang merupakan salah satu dari 3 raja kecil gerbang Yuan. Ying Xiaoxiao yang pada saat ini sedikit khawatir pada Lindong. Dia lalu berkata, Lindong, hati-hatilah. Mendengar kata-kata dari Ying Xiaoxiao, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia tidak ragu-ragu lagi untuk mengambil langkah maju. Dan tatapan mata dari Lindong berubah menjadi sangat serius. Tidak lama setelah itu, energi Yuan yang tidak terbatas kini telah dikeluarkan dari dalam tubuh Lindong. Dan dirinya langsung berubah menjadi bayangan yang pada saat ini melesat lurus ke arah Lei Qian. Karena dari kelihatannya, Lindong akan benar-benar menghadapi Lei Qian secara langsung. Melihat apa yang dilakukan oleh Lindong, beberapa murid dari gerbang Yuan pada saat ini mulai tertawa dan mereka berkomentar, sebenarnya si Lindong itu sedang cari mati. Kekuatannya hanya berada di tahap 7 nirwana. Bahkan jika dia memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, tapi senior Lei Qian jauh lebih kuat
daripada Yao Ling. Di sisi lain, pada saat ini Ying Xiaoxiao dan juga senior Wang Yan serta murid-murid sekte Dao yang lainnya, mereka segera mengerutkan alis ketika melihat tindakan dari Lindong. Tapi selama ini mereka cukup bisa memahami Lindong karena Lindong tidak akan pernah bertindak tanpa berpikir. Hanya dengan memikirkan hal ini saja, maka murid-murid dari sekte Dao pada saat ini merasa lebih tenang. Tubuh Lindong yang pada saat ini sudah berubah menjadi cahaya, dia semakin mendekat pada Lei Qian. Dan ketika melihat hal ini, Lei Qian pun langsung mengeluarkan fluktuasi energi Yuan yang benar-benar tangguh dari dalam tubuhnya. Sambil tersenyum, Lei Qian pada saat ini mengucapkan ejekan pada Lindong. "Kamu cukup cepat, tapi sayang sekali, hal itu tidak berguna bagiku." Setelah mengatakan hal ini, Lei Qian mengambil langkah ke depan. Sebuah cahaya yang gemerlap kini telah berubah menjadi tinju kepala singa yang meraung ke langit. Dan Lei Qian pun pada saat ini berteriak, "Tinju singa yang bergemuruh." Setelah mengatakan hal ini, tinju singa itu pun dilemparkan oleh Lei Qian ke depan. Hal itu bahkan menyebabkan tanah yang ada di bawahnya dalam sekejap saja menjadi retak. Dan serangan Lei Qian ini cukup ganas karena dia pada saat ini tidak berniat untuk bersikap lunak pada Lindong. Bahkan tinju dari Lei Qian bisa membuat seseorang yang berada di panggung Nirwana ke-9 akan menderita luka serius. Tinju dari Lei Qian dan juga tubuh Lindong sendiri pada saat ini menjadi semakin dekat. Semua orang pada saat ini berpikir bahwa Lindong pasti akan dalam posisi yang tidak menguntungkan, karena menurut mereka semua, tinju dari Lei Qian ini pasti akan langsung menghancurkan tubuh dari Lindong. Dan pada saat tinju dari Lei Qian serta tubuh Lindong sudah semakin dekat, tidak ada sedikit pun kepanikan dari wajah Lindong. Bahkan tatapan matanya masih terlihat sangat tenang. Dan semua orang yang menonton pada saat ini, mereka semakin terlihat tegang. Namun tiba-tiba saja Lindong pun tersenyum dan tangannya pada saat ini mulai membentuk segel yang cukup aneh. Yang kemudian Lindong pun berkata, "Membekulah." Dalam sekejap saja, tinju yang telah dilancarkan oleh Lei Qian dan juga Lei Qian sendiri pada saat ini sudah tidak bisa bergerak. Namun hal itu hanya terjadi dalam waktu yang cukup singkat. Ketika tubuh dari Lei Qian telah membeku di udara, Lindong pada saat ini melakukan banyak gerakan seperti hantu yang pada akhirnya bung! Sosok dari Lindong kini bersilangan dengan Lei Qian. Dan pada saat berikutnya, hal itu membuat tatapan mata dari banyak orang yang ada di tempat ini terlihat sangat terkejut. Karena pada saat ini sebenarnya Lindong telah memberikan pukulan yang sangat besar di dada dari Lei Qian. Bahkan Lei Qian sudah dikirim terbang mundur sangat jauh. Pada akhirnya tubuh dari Lei Qian pada saat ini menabrak batu yang besar dan kemudian menghancurkan batu itu menjadi berkeping-keping. Seluruh tempat ini menjadi sangat sunyi dan senyap. Ekspresi dari wajah murid-murid gerbang Yuan yang tadinya mengejek, kini mereka hanya bisa terdiam. Pandangan mata mereka dalam sekejap saja menjadi kosong, dan mereka sama sekali tidak bisa memahami apa yang telah terjadi di antara pertarungan Lindong dan juga Lei Qian. Karena yang mereka tahu, tiba-tiba saja tubuh dari Lei Qian langsung dikirim terbang oleh Lindong, yang merupakan orang baru dari sekte Dao. Di sisi lain pada saat ini Ying Xiaoxiao, Wang Yan, dan juga yang lainnya, mereka terpana oleh pemandangan yang mereka lihat. Bahkan mereka juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi antara pertarungan Lindong dan juga Lei Qian. Karena sepertinya ketika melihat pertarungan ini yang awalnya sangat mengerikan, tiba-tiba saja tertahan oleh situasi yang cukup aneh. Di tengah-tengah kesunyian, pada saat ini banyak tatapan mata. Mereka langsung melihat ke arah Lindong, dan pada saat ini tidak ada sedikit pun luka di tubuh Lindong, seolah-olah tinjuan dari Lei Qian yang benar-benar mengerikan tidak dapat menyentuh tubuhnya. Tidak lama kemudian Lei Qian pada saat ini segera keluar dari reruntuhan. Dia pun berdiri dan menatap Lindong dengan ekspresi yang sangat marah, karena pada saat ini
di dada dari Legian telah muncul sebuah bekas tinjuan. Hal itu membuat Legian berteriak dengan keras, "Aku saat ini akan benar-benar mencabik-cabik dirimu." Setelah mengatakan hal ini, aura pembunuhan yang sangat menakutkan segera melonjak dari dalam tubuh Legian. Namun tepat ketika Legian baru saja melangkahkan kakinya, dia pun tiba-tiba saja menjadi membeku. Karena pada saat ini Legian melihat Lindong telah mengulurkan tangannya, dan di tangan Lindong ada jepit rambut giok berwarna hijau yang pada saat ini telah dimain-mainkan oleh Lindong. Seolah-olah Lindong sekarang terus mengejek Legian, dan banyak penonton yang ada di tempat ini mereka melongo karena mereka juga melihat ternyata jepit rambut itu sudah berpindah tangan dari tangan Legian ke tangan Lindong. Sementara murid-murid dari gerbang Yuan, mereka hanya bisa diam dengan wajah penuh ketakutan. Karena sebenarnya semua orang yang ada di tempat ini telah berasumsi bahwa hal ini akan menjadi pertarungan yang sengit. Tapi mereka tidak menyangka bahwa sebenarnya pertarungan ini berakhir dengan cara yang lucu. Hal itu benar-benar di luar harapan dari banyak orang. Dan Legian sendiri pada saat ini memiliki ekspresi yang tidak percaya pada wajahnya. Lindong yang sambil memainkan jepit rambut itu, dia menatap santai ke arah Legian sambil berkata, "Kau harus membayarnya." Suara Lindong pun didengar oleh banyak orang yang ada di tempat ini. Dan dalam sekejap, suasana di dalam tempat ini menjadi lebih sunyi. Dan di pavilion yang jauh, pada saat ini tatapan mata dari Ling Qingsu sebenarnya juga telah mengungkapkan ekspresi terkejut. Pria tampan yang berada di belakang Ling Qingsu saat ini wajahnya juga terlihat sedikit muram ketika dia melihat ke arah pertarungan. Dan pria itu jelas gagal untuk menyadari apa yang sebenarnya terjadi dalam pertarungan antara Legian dan Lindong. Yang pada akhirnya si pria tampan pun bertanya apa yang sedang terjadi. Mendapat perkataan seperti itu, Ling Qingsu, tatapan matanya pada saat ini terus melihat Lindong. Kemudian dia berkata, dia telah menggunakan beberapa cara yang khusus untuk membuat Legian membeku dalam sesaat. Dan pada saat itu, Lindong menghindari serangan dari Legian. Kemudian dia memberikan serangan telapak tangan sebelum pada akhirnya merebut jepit rambut dari tangan Legian. Mendengar penjelasan dari Ling Qingsu, ekspresi di wajah pria tampan itu benar-benar tidak percaya bahwa Lindong mampu melakukan banyak hal dalam waktu yang sangat singkat. Kecepatan dari Lindong benar-benar sangat mencengangkan. Yang kemudian pria tampan itu kini berkata, murid dari sekte Dao ini benar-benar tidak sederhana. Karena di dalam hati dia tahu jika dia yang mengalami pertarungan dengan Lindong, kemungkinan kondisinya akan berakhir jauh lebih buruk daripada Legian. Sementara pada saat ini, sebuah emosi yang benar-benar kompleks telah terpancar dari dalam tatapan mata Ling Qingsu. Karena adegan sebelumnya benar-benar membuat banyak orang yang melihatnya menjadi terkejut. Di sisi lain, Ling Qingsu juga sangat tahu latar belakang dari Lindong. Kekuatan yang telah ditampilkan oleh Lindong membuat Ling Qingsu bergejolak di dalam hatinya. Karena siapa yang mengira bahwa pemuda lemah dari keluarga cabang di kerajaan peringkat rendah bisa benar-benar mencapai tahap seperti ini. Dan kemajuan dari kekuatan Lindong benar-benar membuat emosi membanjiri pikiran Ling Qingsu. Yang kemudian Ling Qingsu pada saat ini dia menggigit bibir merahnya sambil menarik nafas. Ling Qingsu pun berkata dalam hati, "Lindong, apa yang kau katakan saat itu benar-benar telah kau wujudkan." Lindong pada saat ini dengan suara yang penuh ejekan di dalam area yang benar-benar sudah sunyi, dia pun berkata, "Legian, silakan bayar." Dan pada saat berikutnya, banyak tatapan mata kini terfokus pada Legian. Karena ekspresi di wajah Legian pada saat ini sudah benar-benar menjadi sangat gelap. Dan kemarahan juga terpancar dari raut wajahnya. Yang sebenarnya Raja Petir Kecil
yang merupakan salah satu dari 3 raja kecil gerbang Yuan, telah dibodoh-bodohi oleh seorang Lindong. Karena pertukaran pukulan yang dilakukan oleh Lindong dan juga Lei Qian benar-benar sangat cepat. Dari awal pertarungan hingga akhir, bahkan serangan dari Lei Qian tidak bisa menyentuh sedikit pun pakaian dari Lindong. Hal ini benar-benar merupakan sebuah penghinaan bagi seorang Lei Qian. Mendengar ucapan dari Lindong, Lei Qian pada saat ini dia berteriak, "Lindong, sebenarnya kamu cari mati." Namun ketika kata-kata dari Lei Qian itu terucap, Lindong hanya bisa tersenyum tipis. Lalu dia berkata, orang-orang dari gerbang Yuan memang benar-benar tidak memiliki moral. Bahkan mereka tidak bisa menepati janji yang mereka buat sendiri. Setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Lindong, banyak orang yang ada di tempat ini menganggukkan kepala. Dan kemudian tatapan mata mereka melihat ke arah Lei Qian. Hal itu membuat Lei Qian berpikir, jika sampai dia tidak memenuhi janji yang telah dia buat sendiri, maka hal itu akan membuat reputasi dari gerbang Yuan yang merupakan sekte terkuat di wilayah Shuan Timur terlihat buruk di mata banyak orang. Lei Qian pun hanya bisa melihat Lindong sebelum pada akhirnya dia menarik nafas dalam-dalam untuk menekan emosi di dalam hatinya. Setelah itu, Lei Qian pun berkata dengan sikap yang mengancam, "Baiklah, hari ini aku mengaku kalah padamu, bocah. Sebaiknya kamu berdoa supaya kamu tidak bertemu dengan gerbang Yuan kita setelah kompetisi sekte besar dimulai." Mendengar kata-kata dari Lei Qian pada saat ini, Lindong hanya bisa tersenyum dan dia tidak mengatakan apapun lagi. Tidak lama kemudian tubuh dari Lei Qian berbalik. Dia pun melihat pada Pak Tua yang merupakan penjual dari jepit rambut itu. Dan Lei Qian pun kini bertanya, "Berapa banyak pil nirwana yang harus aku bayar?" Pak Tua yang merupakan penjual itu, dia pun sambil tersenyum mengatakan, "Tidak terlalu mahal, harganya hanya 6 juta pil nirwana." Jiang Hao yang mendengar kata-kata dari Pak Tua penjual, dia pun pada saat ini segera berteriak, "Omong kosong, aku tadi mendengar bahwa harganya adalah 3 juta pil nirwana." Mendengar kata-kata itu, Pak Tua penjual hanya bisa tersenyum dan dia tidak memiliki ketakutan sedikit pun pada orang-orang dari gerbang Yuan. Karena sebenarnya para penjual yang ada di tempat ini, mereka memiliki kekuatan yang juga menakutkan. Lei Qian yang menyadari hal itu, dia pun segera melemparkan tas Qian Kun yang telah ditutupi dengan energi Yuan. Dan Pak Tua penjual hanya bisa tersenyum. Kemudian kekuatan Yuan yang benar-benar mengerikan kini telah dikeluarkan oleh Pak Tua penjual itu, yang pada akhirnya bertabrakan dengan kekuatan Yuan milik Lei Qian. Dan selanjutnya tas Qian Kun pada saat ini mendarat di tangan Pak Tua penjual. Lei Qian yang mengetahui bahwa penjual itu bukanlah orang sembarangan, dia pun pada saat ini tidak mengatakan apapun lagi. Yang dilakukan oleh Lei Qian hanya membalikkan tubuhnya dan akan pergi dari tempat ini. Tapi sebelum pergi, Lei Qian pun berkata pada Lindong, "Aku harap sekte Daomu tidak akan mati sia-sia seperti waktu sebelumnya. Ayo, semuanya kita pergi." Setelah mengatakan hal itu, Lei Qian pun segera melompat, diikuti oleh murid-murid dari gerbang Yuan meninggalkan tempat ini. Setelah murid-murid dari gerbang Yuan menghilang, pada saat ini banyak suara sorakan dari murid-murid sekte Dao. Mereka pun berteriak, "Kakak senior Lindong memang benar-benar hebat." Wajah dari murid-murid sekte Dao kini terlihat sangat bersemangat. Karena bagaimanapun juga, mereka tahu bahwa selama ini ketika terjadi bentrokan antara gerbang Yuan dan juga sekte Dao, pada akhirnya sekte Dao jarang berhasil untuk menang. Dan kali ini Lindong telah benar-benar mempermalukan Lei Qian. Hal itu membuat orang-orang dari sekte Dao merasa sangat bergembira. Tidak lama kemudian Lindong melihat ke arah Huan Huan. Dia tersenyum lalu melemparkan jepit rambut yang ada di tangannya. Yang kemudian Lindong berkata, "Terima ini, perlakukan itu sebagai hadiah dariku." Ying Huan Huan dengan hati-hati menerima jepit rambut yang dilemparkan oleh Lindong. Dan dalam sekejap saja, wajah dari Huan Huan pada saat ini menjadi sedikit memerah.
Tidak lama kemudian Huan Huan pun segera mengirimkan senyum yang cukup manis ke arah Lindong. Penampilannya itu sekali lagi telah membuat banyak murid dari sekte Dao merasa iri. Tiba-tiba saja Wang Yan berjalan untuk menghampiri Lindong. Dan pada saat ini, sebuah kegembiraan juga terlihat di raut wajah dari Wang Yan yang selama ini terlihat murung. Wang Yan pun lalu berkata, "Cara yang benar-benar hebat. Lindong, kamu sebenarnya telah menyembunyikan kekuatanmu terlalu dalam." Mendengar ucapan dari Wang Yan, Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dan tepat ketika Lindong akan berbicara, tiba-tiba saja dia merasakan fluktuasi energi yang aneh. Hal itu membuat Lindong segera mengangkat kepala dan dia melihat ke arah paviliun yang jauh. Karena di tempat itu, Lindong bisa merasakan sesuatu yang tidak asing buat dirinya. Dan pada akhirnya, Lindong bisa melihat sosok wanita yang menggunakan baju berwarna putih. Hal ini membuat senyum di wajah Lindong secara perlahan mulai menegang. Di sisi lain, Ling Qingsu pada saat ini juga telah melihat ke arah Lindong, yang pada akhirnya mata dari Lindong dan juga Ling Qingsu pada saat ini sebenarnya saling melihat. Apa yang dilihat oleh Lindong pada saat ini sebenarnya disadari oleh Ying Xiaoxiao. Setelah itu, Ying Xiaoxiao melihat ke arah paviliun dan tiba-tiba saja ekspresi di wajah Ying Xiaoxiao kini sedikit berubah. Dan tidak lama kemudian, Wang Yan pada saat ini juga melihat ke arah paviliun. Dia lalu berkata, "Itu adalah Ling Qingsu dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Seperti yang aku harapkan, dia adalah pemimpin dari kompetisi sekte besar kali ini." Wanita itu benar-benar seperti seorang penyihir, dan dia selama ini telah menyihir banyak jenius yang tidak terhitung jumlahnya dari berbagai sekte super di wilayah Suan Timur. Namun sampai hari ini, tidak ada satupun pria yang berhasil menggerakkan hati Ling Qingsu. Dan kemudian, suara sorakan gembira murid-murid sekte Dao pada saat ini juga langsung terdiam. Tatapan mata murid-murid sekte Dao kini telah melihat ke arah Ling Qingsu yang menjadi wanita paling terkenal di wilayah Suan Timur. Tidak lama kemudian, Ling Qingsu pada saat ini melompat dari paviliun dan dia akhirnya mendarat di depan Lindong. Ling Qingsu pun hanya terdiam. Dia menatap Lindong dengan tatapan mata yang jernih dan dingin. Adegan ini menyebabkan suasana di sekitarnya menjadi cukup aneh. Dan di bawah suasana yang aneh, tiba-tiba saja Lindong menarik nafas dalam-dalam. Dia pun tersenyum. Lalu Lindong pun mengulurkan tangan ke arah Ling Qingsu sambil berkata, "Senang bertemu denganmu. Aku adalah Lindong dari Kekaisaran Yan Besar." Ketika Lindong mengulurkan tangan pada Ling Qingsu, banyak orang pada saat ini mereka terdiam dan melihat aneh ke arah Lindong sambil berkata, apakah orang ini tidak tahu siapa sebenarnya wanita yang telah berdiri di hadapannya? Kenapa orang-orang mengatakan hal seperti ini? Karena mereka semua tahu bahwa Ling Qingsu adalah salah satu dari anggota generasi muda yang paling mempesona di wilayah Suan Timur. Bahkan para jenius muda yang tidak terhitung jumlahnya dari berbagai sekte super, mereka tidak bisa meluluhkan kecantikan dari Ling Qingsu. Dan tidak ada satupun orang yang bisa mendekati Ling Qingsu hingga hari ini. Namun di bawah tatapan mata banyak orang, sebenarnya Lindong dengan percaya diri langsung mengulurkan tangannya. Banyak orang yang pada saat ini mengatakan, dia pikir dia itu siapa? Dan tentu saja orang-orang ini bukan satu-satunya yang merasa cukup aneh dengan tindakan yang dilakukan oleh Lindong. Bahkan Wang Yan, Ying Xiaoxiao, dan juga murid-murid dari sekte Dao pada saat ini tercengang dengan apa yang dilakukan Lindong. Yang pada saat ini, Wang Yan serta Ying Xiaoxiao berpikir, jika Ling Qingsu mengabaikan Lindong, bukankah hal itu sama saja dengan Lindong telah mempermalukan dirinya sendiri? Dan tiba-tiba saja, jejak perasaan yang cukup rumit pada saat ini telah muncul di dalam hati Lindong ketika dia melihat Ling Qingsu, yang tampaknya gadis itu menjadi lebih matang dari 5 tahun yang lalu. Bahkan Ling Qingsu juga terlihat menjadi semakin cantik.
Di sisi lain, mata jernih dari Ling Qingsu pada saat ini juga melihat ke dalam mata Lindong. Dan Ling Qingsu merasa bahwa Lindong telah tumbuh menjadi pemuda yang benar-benar tampan. Hal ini membuat Ling Qingsu teringat dengan adegan yang telah mereka lakukan berdua di dalam makam kuno. Hal itu telah membuat Ling Qingsu kemudian mengedipkan matanya. Ling Qingsu pada saat ini juga sadar berapa banyak upaya yang telah dilakukan oleh Lindong hingga mencapai tahap ini. Tidak lama kemudian, dengan cukup tenang, Ling Qingsu pun mengulurkan tangannya, dan pada saat ini dia benar-benar telah berjabat tangan dengan Lindong sambil berkata, "Istana kemurian tertinggi 9 surga, Ling Qingsu." Jabat tangan yang telah dilakukan oleh Lindong dan juga Ling Qingsu pada saat ini membuat banyak orang benar-benar merasa tidak percaya, dan seolah-olah mereka ingin menghilang saja dari dunia ini karena seorang peri yang tidak bisa ditaklukkan pada akhirnya dia luluh di hadapan dari Lindong. Tidak lama kemudian Ling Qingsu dan juga Lindong pada saat ini segera menarik tangan mereka, yang kemudian masih dengan menatap ke arah Lindong, Ling Qingsu pun berkata, "Selamat, kamu telah mencapai apa yang telah kamu janjikan saat itu. Dan selama ini, pemikiranku telah salah tentang dirimu." Mendengar kata-kata itu, Lindong hanya bisa tersenyum. Karena meskipun Lindong sudah mengalahkan Lei Qian, tapi di hadapan dari Ling Qingsu, Lindong masih tidak bisa menyombongkan dirinya. Karena dia sangat sadar bahwa antara dia dan juga Ling Qingsu masih memiliki celah yang tidak bisa disembunyikan. Dan untuk menanggapi ucapan dari Ling Qingsu, Lindong hanya bisa tersenyum sebelum pada akhirnya dia berkata, "Kamu tidak perlu khawatir karena aku pada saat ini belum berani mengatakan pernyataan itu." Mendengar ucapan dari Lindong, Ling Qingsu pun menjawabnya dengan nada yang acuh tidak acuh, "Jika kamu berani mengatakannya saat ini, kemungkinan kamu tidak akan bisa berpartisipasi dalam kompetisi sekte besar." Dan semua penonton yang melihat serta mendengar percakapan antara Lindong dan juga Ling Qingsu, mereka pun menjadi sangat bingung karena mereka tidak tahu sebenarnya obrolan apa yang dilakukan oleh Lindong dan juga Ling Qingsu itu. Tidak lama kemudian tubuh dari Ling Qingsu segera berbalik, dan sebelum pergi dia berkata, "Berusahalah dengan baik selama kompetisi sekte besar dimulai, karena tidak mudah untuk berurusan dengan gerbang Yuan." Mendengar kata-kata dari Qingsu, Lindong hanya bisa tersenyum. Lalu dia mengatakan, "Ling Qingsu, lain kali aku akan mencari kesempatan untuk bisa mengucapkan kata-kata itu." Dan tubuh Ling Qingsu pada saat ini segera melompat ke udara. Dia pun berhenti sejenak, lalu melirik Lindong sambil berkata, "Kamu harus mengatakannya setelah kamu yakin bahwa kamu bisa mempertahankan hidupmu setelah mengatakan hal itu." Dan kemudian Ling Qingsu pun langsung pergi meninggalkan tempat ini. Hal itu membuat banyak orang langsung menatap Lindong dengan rasa tidak percaya. Meskipun percakapan antara Lindong dan Qingsu itu cukup membingungkan, tapi semua orang tahu bahwa sepertinya ini bukan pertama kali Lindong bertemu dengan Ling Qingsu, dan percakapan itu sebenarnya memiliki hubungan yang tidak sederhana karena pasti ada sesuatu yang telah terjadi di antara mereka berdua. Ketika Ling Qingsu sudah benar-benar pergi dari tempat ini, Wang Yan pun kini bergumam dengan kaget. Sebenarnya Lindong selama ini telah mengenal Ling Qingsu. Ying Xiaoxiao yang mendengar perkataan dari Wang Yan, dia sedikit menganggukkan kepalanya. Dan Ying Xiaoxiao kini segera melihat ke arah Huan Huan yang sudah terdiam. Di mana hal itu membuat Ying Xiaoxiao langsung bertanya, "Huan Huan, apakah kamu baik-baik saja?" Ditanya seperti itu oleh Ying Xiaoxiao, pada saat ini Huan Huan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu, Huan Huan pun menggigit bibirnya, dan tatapan matanya kini melihat ke arah kepergian dari Ling Qingsu. Setelah itu, Huan Huan pun berkata dengan nada yang lirih, "Kakak, aku akan menjadi luar biasa daripada Ling Qingsu." Mendengar ucapan dari Huan Huan pada saat ini membuat Ying Xiaoxiao sebenarnya langsung terkejut. Dan Ying Xiaoxiao melihat warna biru di dalam mata dari Huan Huan. Hal itu membuat Ying Xiaoxiao lebih terkejut lagi, karena pada saat ini Ying Xiaoxiao tahu bahwa sepertinya Huan Huan di masa depan nanti akan mengalami metamorfosis yang sempurna.
Dan pada saat itu, kemungkinan dia akan menjadi lebih mempesona daripada Ling Qingsu. Hal ini membuat Ying Xiaoxiao segera menjawab perkataan dari Huan Huan, kakak percaya padamu. Dan setelah itu, Ying Xiaoxiao pun segera mengusap kepala dari Huan Huan sambil tertawa dengan pelan. Mendapat perlakuan seperti itu dari kakaknya, Huan Huan juga tertawa cukup manis. Sebelum pada akhirnya, warna biru di dalam matanya secara diam-diam kini menghilang. Dan pupil mata dari Huan Huan kini telah kembali normal menjadi warna hitam. Tidak lama kemudian Lindong segera menarik pandangannya dari arah menghilangnya Ling Qingsu. Dia pun sekarang menghirup nafas dalam-dalam karena pertemuan 5 tahun tidak semulus yang dibayangkan oleh Lindong. Mereka bertemu dengan waktu singkat yang cukup tenang, dan setelah itu kembali berpisah dengan cara yang sama tenangnya. Lindong pun tersenyum dan dia berkata dalam hati, tapi ini adalah awal yang bagus. Meskipun Lindong pada saat ini tidak bisa dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu, dia sebenarnya bisa melihat rasa takjub dari mata Ling Qingsu ketika melihat dirinya. Dan alasan kenapa Ling Qingsu sebelumnya memiliki pandangan seperti itu pada Lindong, karena status dan kekuatan Lindong pada saat ini tidak bisa dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu. Dan di sisi lain, Lindong juga bukan orang yang bodoh untuk bisa mengatakan apa yang telah dia katakan pada Ling Qingsu di atas puncak gunung. Karena insiden seperti itu, ketika dikatakan oleh Lindong pada saat ini, kemungkinan akan berubah menjadi malapetaka. Tidak lama kemudian Lindong pun segera berbalik dan melihat ke arah kelompoknya, yang pada saat ini tatapan mata dari Wang Yan dan juga yang lainnya terlihat aneh ketika melihat Lindong. Hal itu tanpa sadar membuat Lindong langsung terbatuk. Dan tiba-tiba saja Wang Yan kini bertanya, "Lindong, sebenarnya kau mengenalnya?" Mendapat pertanyaan seperti itu dari Wang Yan, Lindong hanya bisa menganggukkan kepala sambil berkata, "Aku dan juga dia hanya sekali bertemu 5 tahun yang lalu di Kekaisaran Yan Besar." Mendengar ucapan dari Lindong, Wang Yan serta Ying Xiaoxiao pada saat ini mereka saling bertukar pandang. Jelas mereka tidak menyangka bahwa sebenarnya Lindong telah bertemu dengan Qingsu 5 tahun yang lalu. Dan mereka pun juga tahu pada saat itu sebenarnya ada perbedaan yang cukup besar antara Lindong dan juga Ling Qingsu. Namun pada akhirnya mereka berdua pada saat ini bisa bertemu kembali. Dan yang paling membuat banyak orang bertanya-tanya, sebenarnya apa yang telah terjadi antara Lindong dan juga Ling Qingsu 5 tahun yang lalu. Karena dari kelihatannya, hal itu bukanlah sebuah pertemuan biasa. Lindong yang tidak mau membahas lebih jauh tentang masalah hari ini, dia pun lalu berkata, "Ayo kita pergi, karena kita saat ini harus segera kembali." Namun ketika baru saja Lindong akan meninggalkan tempat ini, tiba-tiba saja dia merasakan sesuatu. Karena Lindong bisa merasakan harta karun jiwa yang benar-benar kuat yang dijual oleh Pak Tua Paruh Baya. Namun tatapan mata dari Lindong sekarang melihat tajam ke arah kuali tembaga yang sudah rusak. Sementara batu jimat leluhur di dalam tubuh Lindong pada saat ini langsung merespon ketika Lindong melihat kuali tembaga yang rusak itu. Ketika merasakan respon dari batu jimat leluhur, tanpa ragu-ragu, Lindong segera berjalan untuk mendekati kuali tembaga itu. Dan Lindong pun kini bertanya pada Pak Tua penjual, "Berapa harga benda ini?" Pak Tua penjual itu tiba-tiba saja terkejut dengan pertanyaan dari Lindong. Yang kemudian Pak Tua itu pun sambil melihat ke arah kuali tembaga yang sudah rusak, dia bertanya, "Kenapa kamu tertarik pada benda ini?" Mendapat pertanyaan seperti itu, Lindong hanya bisa tertawa. Lalu dia mengatakan, "Aku hanya tertarik saja." Meskipun pada saat ini Lindong dan juga Pak Tua penjual tidak tahu persis dengan kuali tembaga ini, tapi Pak Tua penjual dia selalu berhati-hati dan juga waspada dengan setiap item yang telah dia ambil dari daerah iblis yang unik. Lagi pula, pernah ada kasus di mana barang yang terlihat rusak sebenarnya adalah sebuah harta yang tidak ternilai. Mendengar jawaban dari Lindong, Pak Tua penjual pada saat ini segera menyipitkan matanya dan dia
kembali melihat ke arah kuali tembaga yang sudah rusak. Karena pada saat ini, Pak Tua penjual itu sebenarnya telah melakukan banyak penelitian pada kuali tembaga. Namun dia tidak pernah bisa mengungkap sesuatu yang unik dari kuali tembaga ini. Maka dari itu, Pak Tua penjual memilih untuk menjual saja kuali tembaga yang ada di hadapannya. Dan tiba-tiba saja, Lindong pada saat ini bertanya pada Pak Tua penjual, "Apakah kamu tahu sebenarnya apa benda itu?" Mendengar perkataan dari Lindong, Pak Tua penjual pun tersenyum. Sebelum pada akhirnya dia mengatakan, "Jika aku tahu apa benda ini, mungkin aku tidak akan pernah menjualnya." Dan sekali lagi, Lindong kali ini berkata, "Ya sudah, kalau begitu berapa harganya?" Pak Tua penjual itu pun sedikit ragu-ragu sebelum pada akhirnya dia mengatakan 10 juta pil nirwana. Setelah Pak Tua penjual mengatakan hal ini, kegemparan pun terjadi di antara murid-murid dari sekte Dao yang berada di belakang Lindong. Karena mereka berpikir bahkan Pak Tua penjual itu tidak tahu tentang barang yang dia jual, namun harga yang dia ajukan benar-benar keterlaluan. Di sisi lain, Lindong pada saat ini juga mengernyitkan dahinya. Setelah itu, dia berkata, "Tuan, bukankah kamu terlalu serakah?" Mendengar ucapan dari Lindong, Pak Tua penjual pada saat ini hanya bisa tersenyum. Lalu dia mengatakan, "Harga barang-barang yang kami jual di tempat ini, terutama yang tidak diketahui asalnya, itu sebenarnya cukup tinggi karena kita juga harus menanggung beban jika pada akhirnya barang yang kita jual, yang kita anggap sebagai barang yang tidak berguna, ternyata itu adalah harta yang tidak ternilai. Kamu seharusnya juga mempertimbangkan dari sudut pandangku juga. Jika item ini benar-benar menjadi permata, berapa banyak darah yang akan kumuntahkan?" Mendengar kata-kata dari Pak Tua penjual, Lindong dengan santai pun mengatakan, seolah-olah ada begitu banyak harta karun yang benar-benar tertutup kotoran, yang sebenarnya hal itu tidak ternilai di dunia. Setelah mengatakan hal ini, Lindong tidak mengatakan apapun lagi sebelum pada akhirnya dia mengambil tas Qian Kun. Tapi ketika Lindong akan memberikan tas Qian Kun itu pada Pak Tua penjual, tiba-tiba saja Lindong teringat sesuatu, bahwa semua pil nirwananya telah digunakan oleh Xiao Diao untuk membuat formasi besar. Dan meskipun pada saat itu Ying Huan juga menawarkan pil nirwana yang cukup banyak, tapi sebenarnya Xiao Diao hanya mengambil sisa untuk mengompletti pil nirwana pemberian dari Lindong. Dan pada saat ini, Lindong merasa canggung terhadap Pak Tua penjual karena dia sebenarnya sudah tidak memiliki pil nirwana lagi. Dan tiba-tiba saja seseorang dari belakang Lindong pada saat ini segera melemparkan tas Qian Kun. Pak Tua penjual itu langsung tersenyum pada wanita muda yang ada di belakang Lindong. Setelah itu, Pak Tua penjual berkata pada Lindong, "Kamu beruntung memiliki pasangan gadis yang cantik." Mendengar kata-kata dari Pak Tua itu, Lindong segera melihat ke arah belakangnya, yang ternyata itu adalah Ying Huan. Dan Lindong pun sambil tersenyum, dia berkata, "Terima kasih." Ying Huan pada saat ini melihat Lindong dengan raut wajah yang cukup jengkel. Dan Huan pun kini berkata, perilaku yang tepat didasarkan pada timbal balik. Karena sebenarnya Huan pada saat ini merasa cemburu ketika Lindong berkenalan dan juga mengobrol dengan Ling Qingsu. Mendengar ucapan dari Ying Huan, Lindong hanya bisa melongo. Dan tidak lama kemudian, dia menyimpan kuali perunggu ke dalam tas Qian Kunnya. Dan setelah itu, Lindong melihat ke arah Ying Xiao sambil berkata, "Karena urusan sudah beres, kita harus segera pergi." Setelah mengatakan hal ini, Lindong segera melompat dan dia memimpin murid-murid dari sekte Dao untuk meninggalkan tempat ini. Namun Ying Huan malah terdiam karena dia masih ngambek dengan Lindong. Dan tiba-tiba saja Ying Xiao segera menyeret Huan untuk meninggalkan tempat ini. Kini kelompok Lindong dan juga yang lainnya, mereka telah kembali ke penginapan dan mereka melihat Pak Tua Qile, Pak Tua Chen, serta dua kepala aula yang lainnya telah berdiri di depan penginapan dengan ekspresi wajah yang tegas. Di belakang keempat tetua ini cukup banyak murid-murid dari sekte Dao. Dan setelah mereka menyadari bahwa Lindong dan juga yang lainnya telah kembali,
Mereka hanya bisa menarik nafas dalam-dalam dengan cukup lega. Dan tiba-tiba saja, Patwa Kile pada saat ini melihat Lindong dengan tatapan yang cemberut sebelum pada akhirnya dia berkata, "Apakah kalian tadi melakukan bentrokan dengan orang-orang dari gerbang Yuan?" Lindong secara tidak berdaya hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika mendengar pertanyaan dari Patwa Kile. Yang kemudian Patwa Kile pun kembali mengatakan, "Dan aku mendengar bahwa dirimu telah berhasil memaksa Legian untuk mundur dari tempat itu." Mendengar ucapan dari Patwa Kile, Lindong pun sedikit terkejut karena dia tidak menyangka bahwa berita ini akan menyebar dengan sangat cepat. Tanpa keraguan sedikit pun, Lindong pun segera menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Aku hanya menggunakan sedikit trik untuk mengalahkan Legian." Dan tepat ketika Lindong berkata seperti itu, Patwa Chen Zhen tidak bisa menahan tawanya yang pada saat ini mengandung kepuasan yang tidak bisa disembunyikan. Dan Patwa Chen Zhen pun saat ini mengatakan, "Haha, seperti yang telah aku katakan padamu, bagaimana bisa bocah nakal ini begitu mudah dihadapi? Dia memiliki perut yang mungkin di dalamnya ada banyak trik. Dan bahkan Legian tidak akan pernah bisa menghadapi Lindong dengan sangat mudah." Setelah Patwa Chen Zhen mengatakan hal ini, keempat tetua tiba-tiba saja tertawa. Di sisi lain, Lindong juga merasa lega karena dia tidak diomeli. Patwa Kile sambil mengusap dagunya, dia tersenyum ke arah Lindong dan berkata, "Kalian melakukannya dengan baik. Meskipun terkadang kamu harus mempertimbangkan gambaran besarnya, tapi jabingan dari gerbang Yuan itu, mereka pantas diberi pelajaran." Kata-kata dari Patwa Kile hanya bisa membuat Lindong tertawa dengan cukup kering. Dan tiba-tiba saja, Patwa Chen Zhen pada saat ini raut wajahnya berubah menjadi cukup serius lalu mengatakan, "Kompetisi sekte besar belum dimulai. Namun kalian sudah melakukan bentrokan dengan gerbang Yuan. Jika dipikir-pikir, ketika kalian bertemu di dalam wilayah iblis yang unik, pasti akan ada beberapa bentrokan. Dan pada saat itu, kalian semua harus berhati-hati." Lindong, Ying Xiaoxiao dan juga yang lainnya pada saat ini hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil menjawab, "Baiklah," karena mereka semua tahu ada dendam yang sangat besar antara gerbang Yuan dan juga sekte Dao. Dan kejadian hari ini mungkin adalah awal dari konflik yang besar di masa depan. Tidak lama kemudian Patwa Kile sambil tersenyum dia melambaikan tangannya dan mengatakan, "Baiklah, kalian semua harus pergi untuk beristirahat saat ini. Kompetisi sekte besar akan dimulai dalam 2 hari. Dan selama 2 hari ini, kalian semua harus menahan diri dan tidak berbuat masalah di luar. Karena kota iblis yang unik adalah tempat yang kacau. Kalian jangan membuat masalah yang tidak diperlukan." Setelah mendengar kata-kata dari Patwa Kile, murid-murid menganggukkan kepala mereka yang pada akhirnya mereka semua berhamburan untuk menuju ke kamar masing-masing. Setelah murid-murid dari sekte Dao pergi dari tempat ini, Patwa Kile melihat kepergian dari Lindong. Lalu dia berkata, "Bocah ini benar-benar penuh dengan kejutan. Tubuh dari Legian sepertinya sudah mulai menghasilkan energi kehidupan. Namun dia masih berhasil dipaksa mundur oleh Lindong." Mendengar ucapan dari Patwa Kile, pada saat ini Patwa Chen Zhen tersenyum. Lalu dia mengatakan, "Bocah ini, dia memiliki beberapa trik di dalam lengan bajunya dan tidak mudah untuk berurusan dengannya." Patwa Kile pun pada saat ini hanya bisa menggelengkan kepalanya. Lalu dia mengatakan, "Namun kita semua tidak boleh berpuas diri karena Legian adalah yang terlemah di antara 3 raja kecil gerbang Yuan. Raja Yuan kecil dan juga Raja Roh kecil. Mereka adalah orang yang harus diwaspadai. Sebelum kompetisi sekte besar dimulai, kita harus memperingatkan Lindong dan juga yang lainnya untuk berhati-hati." Setelah mendengar kata-kata dari Patwa Kile, pada saat ini Patwa Chen Zhen dan juga 2 master lainnya, mereka hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Karena 3 raja kecil dari gerbang Yuan memang orang yang tidak bisa diremehkan. Dan mereka semua tidak tahu apakah Lindong dan juga yang lainnya akan mampu menangani 3 raja kecil gerbang Yuan jika mereka bertemu di daerah iblis yang unik. Dan pada saat ini, keempat tetua hanya bisa berharap bahwa sekte Dao tidak menderita kerugian besar seperti yang mereka alami dalam kompetisi sekte besar sebelumnya.
Malam pun kini telah tiba, dan keributan yang telah ditimbulkan di siang hari sekarang sebenarnya telah mulai mereda. Dan di sudut kota yang lain ada sebuah halaman yang luas dengan beberapa orang yang berjalan bolak-balik di tempat itu. Karena sebenarnya itu adalah penginapan dari murid-murid gerbang Yuan di dalam kota iblis yang unik ini. Dan pada saat ini ada 3 sosok yang ada di halaman. Mereka sedang mengobrol dengan tenang. Salah satunya adalah Lei Qian, dan di depan Lei Qian ada seorang pria tampan dengan kipas di tangannya sambil memandangi langit. Dia pun pada saat ini berkata, "Lei Qian, aku dengar kamu telah dipaksa mundur hari ini oleh seorang murid baru dari sekte Dao ketika kamu berada di distrik pencarian harta karun." Mendengar kata-kata itu, Lei Qian hanya bisa tertawa sebelum pada akhirnya dia mengatakan, "Aku hanya bertindak ceroboh dan pada akhirnya dipukul oleh bocah itu. Dalam pertarungan yang sungguhan, aku akan menghancurkan dia dan juga mematahkan tulang-tulang di seluruh tubuhnya." Mendengar hal ini, pria itu pun kemudian melihat ke arah belakang, karena di tempat itu duduk seorang pria yang sedang duduk diam sambil mengusap pedangnya. Dan dia pun kini berkata, "Lei Qian, kamu adalah satu-satunya orang yang kalah di dalam pertaruhan. Benar tidak, kakak senior?" Dan sebenarnya orang yang duduk di belakang sambil mengusap pedang itu adalah Raja Yuan kecil, yang pada saat ini dia sebenarnya tidak tertarik dengan obrolan antara Lei Qian dan juga Raja Roh kecil. Raja Yuan kecil yang pada saat ini masih menggosok pedangnya, dia pun berkata, "Jika kamu merasa tidak dihargai, maka pergilah dan ambil kembali wajahmu sendiri selama kompetisi sekte besar. Bukankah kalian nanti akan bertemu dengannya di tempat itu?" Mendengar kata-kata ini, Lei Qian pun segera menjawabnya, "Benar, hutang itu secara alami akan aku tagih. Selain itu, bocah yang bernama Lindong sepertinya telah bertemu dengan Ling Qingsu hari ini. Dari kelihatannya sepertinya mereka cukup kenal dekat." Setelah Lei Qian berhenti mengucapkan kata-kata itu, senyum di wajah Raja Yuan kecil kini telah mereda, dan dia pun berhenti menggosok pedangnya. Setelah itu, Raja Yuan kecil mengernyitkan alisnya. Dia menatap tajam ke arah Lei Qian, lalu berkata, "Apakah bocah Lindong sebenarnya ingin mati?" Dan tiba-tiba saja ketika Raja Yuan kecil berhenti mengatakan hal ini, sebuah badai telah dia keluarkan dari dalam tubuhnya lalu menyapu halaman. Dan dalam sekejap saja, tanah di halaman ini sudah penuh dengan tebasan. Lei Qian dan juga Raja Roh kecil yang melihat apa yang telah dilakukan oleh Raja Yuan kecil, mereka hanya bisa tersenyum lalu berkata dengan lirih, "Sepertinya sekte Dao kali ini akan mengalami pertumpahan darah yang besar selama kompetisi sekte besar dimulai." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimanakah cerita dalam kompetisi sekte besar selanjutnya? Apakah Raja Yuan kecil akan benar-benar mengamuk pada Lindong? Karena sebenarnya Lindong telah mendekati Ling Qingsu. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 12 episode 10. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Selama 2 hari berikutnya, populasi di kota iblis yang unik pada saat ini telah benar-benar melonjak dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Karena tidak hanya anggota dari 8 sekte super yang telah tiba di tempat ini, tapi faksi-faksi lain juga telah datang. Dan dalam sekejap saja, hal itu membuat kota iblis unik dipenuhi dengan banyak ahli yang tidak terhitung jumlahnya. Patua Kire dan juga 3 tetua yang lainnya pada saat ini
mereka dengan ketat mengawasi murid-murid dari sekte Dao dan menyuruh mereka untuk tetap diam di dalam penginapan supaya melakukan pelatihan, karena para tetua ini tidak ingin jika murid-murid dari sekte Dao pergi keluar untuk membuat masalah. Meskipun begitu, Patua, Kile dan juga yang lainnya tidak melarang Lindong dan murid top-top yang lainnya ketika mereka ingin keluar dari dalam penginapan. Tapi para tetua itu masih mewanti-wanti supaya mereka semua berhati-hati dan menjaga diri dari serangan diam-diam. Jika hal itu sampai terjadi, kemungkinan para tetua juga akan sangat kesulitan untuk menangani masalah itu. Dan Lindong yang pada saat ini jelas menyadari situasi di dalam kota iblis yang unik. Selama 2 hari ini, Lindong tidak pernah keluar dari dalam kamarnya, meskipun dia telah dibebaskan untuk berkeliaran di kota iblis yang unik oleh para tetua. Namun Lindong lebih memilih untuk mengurung diri serta mempelajari sesuatu yang lain. Dan hal ini digunakan Lindong untuk membongkar rahasia dari kuali tembaga yang sebelumnya telah dia beli. Lindong pun duduk di atas tempat tidurnya dan tangannya pada saat ini memegangi kuali tembaga yang sudah rusak yang telah dia beli dengan harga yang cukup tinggi. Tidak lama kemudian tatapan mata dari Lindong segera menyipit dan melihat dalam-dalam pada kuali rusak itu. Hal ini telah berlanjut selama setengah jam dan Lindong hanya bisa menarik nafas dalam-dalam karena dia tidak bisa menemukan rahasia di dalam kuali tembaga. Bahkan pada saat ini, fluktuasi energi yang unik juga tidak ada di dalam kuali itu. Hal ini membuat Lindong yakin bahwa kuali tembaga jelas bukan harta karun jiwa. Hal ini benar-benar membuat Lindong merasa harapannya telah pupus. Sesaat kemudian, Lindong pun bergumam pada dirinya sendiri, ada yang tidak beres dengan kuali ini. Ketika aku pertama kali melihatnya, jelas aku bisa merasakan bahwa batu jimat leluhur di dalam tubuhku pada saat itu bergetar dengan lembut. Dan reaksi seperti itu hanya akan terjadi ketika batu jimat leluhur menemukan sebuah objek yang luar biasa. Memikirkan hal ini saja membuat Lindong segera mengerutkan keningnya. Dan sesaat kemudian, Lindong pun meletakkan kuali tembaga yang sudah rusak di depan dia duduk. Yang pada saat ini Lindong bisa melihat beberapa gambar yang telah kacau di permukaan dari kuali tembaga itu. Karena erosi yang terjadi selama bertahun-tahun, gambar itu pada saat ini sebenarnya telah memudar dan Lindong tidak bisa memperoleh informasi apapun dari gambar itu. Lindong pun merasa sedikit pusing. Dia pun menggeleng-gelengkan kepala dan ingin menyerah sambil berkata, kuali tembaga ini sebenarnya apa gunanya? Namun pada saat Lindong akan menyimpan kuali tembaga ke dalam tas Qian Kunnya, tatapan mata dari Lindong melihat cahaya lilin yang ada di ruangan ini. Dan setelah itu, Lindong tertegun sejenak sambil menyipitkan matanya. Hal ini kemudian memunculkan ide di dalam benak Lindong. Kuali tembaga ini sepertinya dia membutuhkan sebuah api. Baiklah kalau begitu, aku akan membakarnya. Tapi jika hal ini rusak, maka 10 juta pil nirwana akan terbuang sia-sia. Sudahlah, tidak masalah. Kalau mau rusak, ya rusak saja. Setelah mengatakan hal ini, Lindong segera mengeluarkan api nirwana yang ganas dari dalam telapak tangannya. Dan tiba-tiba saja, gumpalan api itu pada saat ini dengan cepat dimasukkan oleh Lindong ke dalam kuali tembaga. Hal itu segera menyala dengan sangat terang. Dan kuali tembaga pada saat ini mulai meleleh dan secara perlahan benar-benar telah rusak. Ketika melihat hal ini, Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan penuh kekecewaan. Yang pada akhirnya Lindong pun melempar kuali tembaga yang terbakar ke sudut ruangan di dalam kamarnya. Dan setelah itu Lindong pun pada saat ini mulai menutup matanya untuk melakukan kultivasi. Beberapa saat kemudian setelah Lindong memasuki kondisi kultivasi, pada saat ini kuali tembaga yang meleleh benar-benar telah berubah menjadi tembaga cair yang mengalir di lantai. Dan pada akhirnya api nirwana yang ada di dalamnya pada saat ini juga telah padam. Dan tidak lama kemudian
banyak cahaya berwarna merah tiba-tiba saja keluar dari cairan tembaga yang mengalir di lantai. Pada akhirnya, hal itu mulai terjalin satu sama lain di udara. Lindong yang pada saat ini duduk sambil memejamkan mata di tempat tidurnya, seolah-olah dia bisa merasakan sesuatu. Dan tiba-tiba saja, Lindong pun membuka matanya. Hal ini dalam sekejap saja membuat Lindong kebingungan. Dan Lindong pada saat ini berkata, ini adalah... Lindong yang terkejut segera melihat pada kuali tembaga yang sudah benar-benar meleleh. Hal ini membuat Lindong menyadari sesuatu, bahwa sebenarnya seseorang harus benar-benar menghancurkan kuali itu sebelum dia bisa menemukan apa yang tersembunyi di dalamnya. Dan hal ini bisa dianggap sebagai istilah, tanpa kehancuran tidak akan ada kemajuan. Namun seseorang membutuhkan keberanian yang cukup besar untuk melakukan tindakan seperti itu. Jika bukan karena Lindong telah membuat keputusan sebelumnya, maka kemungkinan dia juga tidak akan pernah rela membuat kuali tembaga yang telah dia beli dengan harga 10 juta pilirwana dilelehkan begitu saja. Karena sebelumnya Lindong juga melihat kuali tembaga itu pernah dibakar oleh orang lain. Tapi pada akhirnya orang itu memutuskan untuk tidak membakar kuali tembaga sampai meleleh. Dan apa yang dilihat Lindong pada saat ini benar-benar sesuai dengan harapannya. Hal itu membuat Lindong menjadi sangat senang. Namun di dalam tatapan mata gembira dari Lindong mengandung beberapa ketidakpastian. Dan Lindong pada saat ini mengatakan, tapi sebenarnya apa cahaya itu? Cahaya-cahaya merah yang masih bersilangan di udara pada akhirnya saat ini telah benar-benar menyatu. Dan hal itu kemudian membentuk sebuah gambar yang aneh, karena sebenarnya itu adalah sebuah peta. Lindong pun pada saat ini mengatakan, ternyata itu adalah sebuah peta. Dan segera setelah itu Lindong pun mengeluarkan energi mental dari dalam dahinya. Dia pun pada saat ini menangkap gambar peta cahaya dan kemudian menyimpannya di dalam istana Niwan milik Lindong. Tidak lama kemudian, cahaya peta pada saat ini mulai menyusut sebelum pada akhirnya hal itu berubah menjadi sebuah tanda yang besarnya hanya seukuran telapak tangan. Lindong pun segera mengulurkan tangannya dan dia langsung meraih token cahaya berwarna merah. Lindong meliriknya sebentar dan pada saat ini dia bisa melihat sebuah gambar api yang menyebar di token cahaya. Karena di token cahaya itu sebenarnya samar-samar ada sebuah tulisan kuno. Lindong pun pada saat ini membacanya, kuali kuno pembakar langit. Setelah membaca kata-kata ini, tatapan mata dari Lindong benar-benar terlihat cerah. Dan dia pun kini berkata dalam hati, sebenarnya kuali tembaga ini telah menyembunyikan peta harta karun kuno. Bagus sekali, ini sesuai harapanku. Meskipun Lindong pada saat ini tidak tahu apa itu kuali kuno pembakar langit, tapi kemungkinan itu merupakan harta karun yang tidak biasa yang terletak di dalam wilayah iblis unik. Dan tidak menjadi sesuatu yang mengejutkan jika sebenarnya di tempat itu memiliki harta karun Yuan murni. Hal ini membuat Lindong kemudian bergumam, kemampuan batu jimat leluhur benar-benar tidak mengecewakanku. Tidak lama kemudian Lindong membelai dagunya dan dia pun bergumam pada dirinya sendiri. Setelah memasuki wilayah iblis unik, aku akan mendiskusikan hal ini dengan kakak senior Ying Xiao dan juga yang lainnya. Karena kita bisa mencari apa yang disebut dengan kuali kuno pembakar langit ini bersama-sama. Karena bagaimanapun juga, situasi yang dialami Lindong pada saat ini berbeda ketika dia memasuki medan perang kuno saat itu. Lindong pada saat ini bukanlah orang yang harus pergi sendirian, karena dia sudah memiliki sekelompok besar yang bersedia untuk mengikutinya. Dan Lindong pada saat ini juga berpikir bahwa dia tidak bisa menguasai seluruh harta karun kuno yang ada di wilayah iblis yang unik. Maka hal itu akan lebih baik jika Lindong membaginya sesama murid sekte Dao. Karena hal itu bisa membuat kekuatan dari sekte Dao meningkat secara keseluruhan. Dan kemungkinan ketika menghadapi masalah akan sedikit lebih mudah.
Memikirkan hal ini saja membuat Lindong diam-diam tersenyum, dan dia dengan hati-hati segera menyimpan token cahaya ke dalam cincin penyimpanan. Karena Lindong sangat yakin token cahaya ini kemungkinan memiliki fungsi yang khusus. Jika tidak, maka hal itu tidak akan pernah disembunyikan di dalam kuali tembaga yang rusak. Setelah memecahkan rahasia dari kuali tembaga, Lindong pun tidak berhenti sampai di sini, karena dia pada saat ini merenung sejenak sebelum pada akhirnya Lindong bertepuk tangan dan sebuah cahaya kini telah muncul dari tangannya, kemudian berubah menjadi sebuah formasi cahaya yang tidak jelas dan rumit, yang sebenarnya itu adalah formasi alam semesta kuno yang ada di dalam tubuh Lindong. Formasi alam semesta kuno selama ini telah memiliki kontribusi yang besar pada kemampuan Lindong untuk bisa bertarung dengan para ahli yang berada di Nirwana ke-9 dengan kekuatan yang hanya berada di Nirwana ke-7. Karena dengan formasi alam semesta kuno, Lindong bisa menggabungkan energi Yuan dan juga energi mental, lalu melepaskannya menjadi sebuah energi baru yang memiliki kekuatan yang besar. Namun sejak Lindong mendapatkan formasi alam semesta kuno, dia tidak menemukan kegunaan lain selain untuk menggabungkan energi Yuan dan juga energi mental. Dan seiring berjalannya waktu, Lindong pada saat ini telah menyadari beberapa fakta yang sebenarnya ada fungsi lain dari formasi alam semesta kuno. Jika formasi alam semesta kuno itu diputar searah jarum jam, maka Lindong bisa menggabungkan energi Yuan dan juga energi mental. Namun jika formasi alam semesta kuno diputar berlawanan, hal itu akan segera menimbulkan sebuah fluktuasi dan juga efek yang cukup mengejutkan dan ajaib. Karena sebenarnya hal itu bisa memisahkan dua kekuatan yang telah bergabung. Ketika menyadari hal ini, Lindong pun tersenyum dan dia sadar bahwa penemuannya kali ini pasti akan sangat membantu dirinya di dalam kompetisi sektor besar. Dua hari pun telah berlalu dan sinar matahari pagi pada saat ini menerangi kota iblis yang unik. Hal itu membuat suasana di tempat ini tiba-tiba saja menjadi cukup gempar. Karena sebenarnya banyak orang pada saat ini telah meninggalkan kota iblis yang unik untuk segera masuk ke dalam daerah iblis yang unik. Dan banyaknya orang ini terlihat seperti belalang yang sedang terbang. Di tempat yang tidak jauh di wilayah utara dari kota iblis yang unik, di sana ada sebuah tanah yang benar-benar gelap dan suram. Bau tidak enak juga telah tercium dari tempat itu, yang bahkan bisa menyebabkan jiwa seseorang merasa tidak nyaman ketika berada di wilayah ini. Karena sebenarnya itu adalah daerah iblis yang unik yang pada saat ini telah diselimuti oleh sebuah formasi yang sangat menakutkan yang berasal dari zaman kuno. Dikatakan bahwa formasi itu telah dibuat oleh banyak ahli elit di zaman itu, dan formasi-formasi ini benar-benar telah menyegel daerah iblis yang unik selama ribuan tahun, yang pada akhirnya formasi itu pun terlihat melemah dengan erosi waktu, di mana pada saat ini beberapa lubang dan juga pecahan-pecahan kecil telah muncul dari formasi. Dengan demikian, ketika seseorang ingin memasuki ke dalam daerah iblis yang unik, maka mereka bisa masuk dari titik-titik tertentu, dan pinggiran kota iblis yang unik merupakan salah satu dari titik-titik ini. Pada saat ini banyak kerumunan besar sebenarnya telah menutupi langit di atas daerah iblis yang unik, dan semakin lama semakin banyak orang yang datang ke tempat ini, membuat situasi menjadi cukup menakutkan. Dan tiba-tiba saja sebuah kelompok besar yang dipimpin oleh sosok tertentu, mereka telah muncul di tempat sekitar 1000 meter dari formasi kuno. Karena mereka sebenarnya adalah murid-murid dari sekte Dao yang pada saat ini telah dipimpin oleh Lindong, Ying Xiaoxiao, dan juga Wang Yan. Kelompok dari sekte Dao yang pada saat ini telah mengambang di udara. Ketika melihat banyaknya kerumunan yang ada di tempat ini, mereka tanpa sadar telah menampar bibir mereka sendiri, lalu berkata, benar-benar pemandangan yang luar biasa. Tidak diragukan lagi
pada saat ini seluruh generasi muda elit dari wilayah Swan Timur telah berkumpul. Dan hal ini benar-benar terlihat perkasa. Lindong yang pada saat ini mendengar obrolan dari murid-murid Shattered Dawn, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan kemudian Lindong pada saat ini bisa merasakan bahwa ada beberapa aura yang tidak jelas dan cukup kuat. Orang bisa tahu bahwa sebenarnya dari banyak orang yang ada di tempat ini, ada seekor harimau dan juga naga yang bersembunyi. Karena kompetisi sekte besar benar-benar merupakan tempat perkumpulan para monster dari wilayah Swan Timur. Mata Lindong pun menyapu langit, sebelum pada akhirnya tatapan matanya kini telah melihat sosok yang jauh dengan pedang panjang di punggung orang itu. Yang pada saat ini energi pedang sebenarnya telah dikeluarkan dari sosok itu. Karena ketajaman energi itu sampai-sampai terasa mampu untuk menembus dunia. Ying Xiaoxiao yang pada saat ini berada di samping Lindong, dia kemudian mengatakan mereka adalah murid-murid dari sekte pedang, dan mereka dipimpin oleh orang paling menonjol di antara generasi muda sekte pedang, yang sebenarnya pimpinan mereka itu dipanggil dengan sebutan pedang fanatik Sueling. Dia pada saat ini telah berada di puncak 9 nirwana. Dan kabarnya dia telah berhasil mempelajari seni pedang malaikat dari sekte pedang. Hal itu membuat kekuatan serangnya benar-benar menakutkan dan ganas. Mendengar kata-kata dari Ying Xiaoxiao, Lindong pun hanya bisa mengangkat alisnya. Karena sebenarnya seni pedang malaikat itu tidak kalah jika dibandingkan dengan kitab suci Kaisar Langit. Dan kemudian Ying Xiaoxiao pada saat ini tangannya menunjuk dua sosok sambil berkata, Lindong, lihatlah orang-orang berbaju putih yang ada di sebelah kiri serta orang-orang berbaju kuning yang tidak jauh dari mereka. Sebenarnya mereka adalah murid-murid dari sekte surgawi dan juga lembah simbol. Kali ini anggota generasi muda yang paling tangguh dari sekte surgawi dipimpin oleh seorang gadis yang bernama Shueyan. Adapun murid dari lembah simbol, dia dipimpin oleh seorang pemuda yang bernama Maosan. Keduanya memiliki kemampuan energi mental yang telah mencapai seorang master simbol surgawi tingkat 9. Metode serang yang mereka gunakan tidak berwujud, dan hal itu juga tidak bisa diprediksi, yang sebenarnya membuat mereka berdua sangat sulit untuk dihadapi. Mendengar perkataan dari Ying Xiaoxiao, Lindong segera melihat pada seorang gadis yang menggunakan gaun berwarna putih dan berdiri dengan anggun di depan banyak sekelompok orang. Tubuhnya benar-benar mulus dan rambutnya berwarna putih salju. Ketika angin sepoi-sepoi menerpa rambut gadis itu, membuat rambutnya berkibar dan juga menari dengan sangat indah. Dan pada saat ini Lindong juga bisa merasakan sebuah energi mental yang benar-benar agung serta tidak berwujud bergelombang di sekelilingnya. Bahkan hal itu membuat ruang di sekitar gadis ini menjadi sedikit terdistorsi. Tidak lama setelah melihat Shueyan, tatapan mata dari Lindong segera berpindah pada pimpinan dari sekte lembah simbol. Di tempat itu ada seorang pemuda yang menggunakan jubah berwarna kuning. Permukaan jubah itu ditutupi dengan simbol-simbol yang cukup aneh. Dan dari kelihatannya, jubah berwarna kuning yang dia pakai itu adalah harta karun jiwa yang cukup kuat. Selanjutnya, fluktuasi energi mental dari pria itu juga tidak kalah dengan Shueyan. Tidak lama kemudian Lindong pun memukul bibirnya sendiri. Lalu dia berkata, sebenarnya mereka berdua adalah master simbol surgawi tingkat 9. Sementara diriku hanyalah seorang yang berada di master simbol surgawi tingkat ke-6. Aku lebih lemah jika dibandingkan dengan mereka berdua. Setelah menghela nafas sebentar, tatapan mata dari Lindong pada saat ini segera melihat ke arah lain, di mana pada saat ini dia melihat seorang pria kekar sedang berdiri. Lengannya benar-benar besar dan ototnya juga sangat mengerikan. Gelombang energi yang sangat menakutkan pada saat ini terpancar dari pria itu. Seolah-olah pria itu terlihat seperti binatang iblis yang berwujud manusia. Dan Lindong pun pada saat ini berkata, orang-orang yang ada di tempat itu
pasti mereka berasal dari istana sunyi yang besar. Tidak lama kemudian tatapan mata dari Lindong sedikit melongo ketika melihat seorang pria yang benar-benar kurus berdiri di depan banyak kelompok dan kemudian berjajar dengan pria yang besar. Hal itu membuat penampilan dari pria kecil berbanding terbalik dengan pria raksasa. Namun pada saat ini Lindong tidak berani untuk meremehkan pria kecil itu. Dan kemudian Ying Xiaoxiao pun berkata, pria kurus dan kecil itu, dia adalah saudara paling senior dari istana sunyi yang besar dan namanya adalah Wu Hong. Kamu jangan memandang rendah dia hanya dari fisiknya. Karena pada saat ini tubuh fisik orang itu benar-benar telah dilatih sampai tingkat yang mengerikan. Pernah dikabarkan bahwa ada seseorang yang berada di tahap 9 nirwana ketika menantang Wu Hong. Tubuh emas nirwananya dihancurkan dalam satu kali pukulan. Dan hal itu membuat si penantang mengalami luka yang serius. Mendengar ucapan dari Ying Xiaoxiao, Lindong segera tersenyum lalu dia berkata, seperti yang aku harapkan bahwa tempat ini adalah kumpulan para monster. Karena untuk bisa menjadi anggota yang paling menonjol di antara orang-orang dari sekte mereka, pasti orang-orang ini telah membuktikan bakat dan juga kemampuan mereka. Yang kemudian Lindong pun berkata dengan lirih, kompetisi sekte besar benar-benar akan menarik. Mendengar ucapan dari Lindong, Ying Xiaoxiao pun segera menganggukkan kepalanya. Dan tiba-tiba saja ekspresi di wajah Ying Xiaoxiao pada saat ini berubah ketika dia melihat ke arah anggota istana kemurnian tertinggi 9 surga yang sebenarnya juga baru datang di tempat ini. Lindong yang juga menyadari hal itu segera mengangkat kepalanya dan tatapan mata dari Lindong pada saat ini segera melihat ke arah Ling Qingsu. Gadis itu benar-benar terlihat seperti seorang peri yang baru turun dari surga. Penampilannya membuat banyak orang yang ada di tempat ini menjadi terpesona. Dan pada saat Lindong menatap Ling Qingsu, tanpa sadar Lindong pada saat ini telah menggosok hidungnya. Lalu Lindong melihat ke sekeliling yang ternyata para murid-murid yang menonjol dari sekte mereka masing-masing juga melihat ke arah Ling Qingsu. Hal itu membuat Lindong pada saat ini berkata dalam hati, sepertinya apa yang dikatakan Qingsu saat itu memang benar. Jika aku mengungkapkan kata-kata itu saat ini, kemungkinan diriku akan berakhir dikeroyok banyak orang di tempat ini. Gadis itu benar-benar peri yang memikat banyak orang. Ketika tatapan mata dari Lindong menyapu pada kelompok dari Ling Qingsu, tiba-tiba saja Lindong pada saat ini dia sedikit terkejut lalu tanpa sadar berkata, karena sebenarnya di belakang Ling Qingsu pada saat ini Lindong telah melihat sosok yang tidak asing baginya, yang sebenarnya itu adalah Suro. Pada saat ini, Suro menjadi gadis yang semakin cantik saja dan dia menggunakan gaun berwarna hijau muda. Ketika Lindong melihatnya, dia pun sadar bahwa sepertinya Suro pada saat ini bukan gadis yang pemalu seperti masa lalu. Dan di kejauhan, Suro pada saat ini sedang mengobrol dengan murid laki-laki dan juga perempuan dari sektenya. Sesaat kemudian, tatapan mata dari Suro segera berbalik dan melihat ke arah sekte Dao. Tiba-tiba saja, senyum lembut di wajah Suro pada saat ini menghilang dan dia melongo sejenak ketika melihat Lindong. Tidak lama kemudian, Suro pun kembali tersenyum ke arah Lindong. Dia pun melambaikan tangan tanpa memperdulikan sekitarnya, lalu berteriak, "Kakak Lindong!" Lindong yang pada saat ini melihat Suro sepertinya sangat terkejut ketika melihat dirinya. Lindong pun hanya bisa tersenyum sebagai tanggapan dari lambaian tangan Suro. Dan jelas tindakan yang dilakukan oleh Suro itu juga bisa dilihat murid-murid dari sekte Dao yang ada di samping Lindong. Pada saat ini murid-murid dari sekte Dao pun melongo. Setelah itu, dia melihat Lindong lalu berkata, "Kenapa sepertinya semua orang benar-benar mengenalmu?" Dan Ying Xiaoxiao pun tanpa sadar menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Lindong, jaringan pertemananmu itu benar-benar luas." Setelah mengatakan hal itu, tatapan mata dari Ying Xiaoxiao pada saat ini segera melihat ke arah Huan Huan yang sedang mengobrol dengan King Ye.
Seolah-olah Huan saat ini tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Namun Ying Xiaoxiao bisa melihat sebuah kejengkelan yang muncul dari raut wajah Huan. Jelas pada saat ini Huan merasa cemburu. Banyak cewek yang sebenarnya mengenal Lindong. Tidak lama kemudian Lindong pun tersenyum dan dia menjawab perkataan dari Ying Xiaoxiao. Dia hanyalah seorang teman yang aku kenal dan aku temui di dalam perang 100 kekaisaran. Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Lindong segera melihat ke arah Huan dan kemudian Lindong pun berkata dalam hati, gadis muda ini, dia mudah sekali untuk merajuk. Dan ketika Ling Qingsu melihat Suro melambaikan tangan serta memanggil Lindong, sebenarnya Ling Qingsu juga sedikit terkejut. Lalu dia berkata dengan nada yang lembut, Suro, apakah kamu mengenal dia? Mendapat pertanyaan seperti itu dari Ling Qingsu, Suro pun hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya dan mengatakan, aku sangat mengenal kakak Lindong. Jika bukan karena kakak Lindong telah membantuku selama perang 100 kaisaran, kemungkinan aku dan juga kakakku tidak akan pernah bisa mencapai puncak dari gunung 100 kekaisaran. Kakak Lindong itu benar-benar orang yang tangguh. Dia berasal dari kerajaan peringkat rendah, namun pada akhirnya berhasil menjadi juara perang 100 kaisaran. Dan pada saat itu datang orang-orang dari wilayah Suan Barat untuk merebut wilayah medan perang kuno. Namun pada akhirnya usaha mereka telah digagalkan oleh kakak Lindong dengan memanggil 3 kesengsaraan petir dan angin. Sambil mengatakan hal ini, raut wajah dari Suro memiliki penuh pemujaan terhadap Lindong. Hal itu membuat murid laki-laki yang ada di sekitar Suro pada saat ini merasa sedikit cemburu. Karena selama berada di dalam istana kemurnian tertinggi 9 surga, raut wajah dari Suro tidak pernah menunjukkan sebuah kegembiraan seperti saat ini. Mendengar perkataan dari Suro, Ling Qingsu yang ada di sampingnya hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan Ling Qingsu pada saat ini tahu bahwa sebenarnya Lindong telah mengalami pengalaman yang luar biasa selama bertahun-tahun. Di sisi lain, Lindong pada saat ini segera menarik pandangannya dari istana kemurnian tertinggi 9 surga. Dan Lindong pun segera melihat pada sekelompok orang yang baru saja tiba di tempat ini. Setelah itu, Lindong pun berkata, orang-orang dari gerbang Yuan telah tiba. Ketika kata-kata itu terucap dari mulut Lindong, ekspresi murid-murid dari sekte Dao pada saat ini berubah menjadi sangat gelap. Dan tatapan mata mereka dipenuhi dengan kemarahan melihat ke arah kelompok dari gerbang Yuan. Dan tidak lama kemudian, perhatian dari Lindong pada saat ini segera tertuju pada 3 sosok yang berdiri di depan barisan gerbang Yuan. Mereka bertiga memiliki aura yang benar-benar mengerikan, yang bisa membuat ekspresi dari banyak orang di tempat ini segera berubah. Dan Lindong pun kini berkata, 3 raja kecil gerbang Yuan, mereka adalah keberadaan paling menonjol di antara generasi muda wilayah Suan Timur. Pada akhirnya 3 cecunguk yang paling dihormati di dalam kompetisi sekte besar akhirnya muncul juga. Ratusan murid dari gerbang Yuan yang pada saat ini telah datang. Mereka pun membentuk formasi dan juga barisan yang sangat teratur, dan riak energi yang agung memancar dari dalam tubuh mereka. Pemandangan ini menyebabkan banyak orang di tempat ini segera mengangkat alis mereka. Dan 3 sosok yang pada saat ini berdiri di depan semua murid gerbang Yuan, aura dari dalam tubuh mereka mungkin tidak begitu mengesankan tanpa kehadiran gabungan dari ratusan banyak murid yang ada di belakang mereka. Meskipun begitu, 3 sosok ini seperti gunung yang sangat besar dan tidak ada yang berani untuk meremehkan mereka. Tatapan mata dari Lindong pada saat ini menyipit. Dia pun segera melihat ke arah Raja Petir Kecil Lei Qian. Setelah itu, tatapan mata dari Lindong melihat ke arah seorang pria yang pada saat ini telah membawa kipas. Lindong pun bisa merasakan fluktuasi energi yang kuat merembes keluar dari dalam tubuhnya, yang sebenarnya kekuatannya lebih besar jika dibandingkan dengan Lei Qian. Ying Xiaoxiao yang pada saat ini melihat pada apa yang telah dilihat Lindong, dia pun lalu berkata, dia adalah Raja Roh Kecil Ling Zhen.
Mendengar ucapan dari Ying Xiaoxiao, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan kemudian, tatapan mata dari Ying Xiaoxiao pada saat ini berubah menjadi sedikit rumit. Lalu dia berkata, namun yang terkuat dari gerbang Yuan, dari 3 raja kecil, bukanlah Lei Qian ataupun Ling Zhen. Sebaliknya, itu adalah Raja Yuan kecil, Yuan Chang. Setelah mendengar ucapan dari Ying Xiaoxiao, tatapan mata dari Lindong pada saat ini segera melihat ke arah Yuan Chang. Dan Lindong bisa merasakan bahwa kemampuan dari Yuan Chang sebenarnya tidak lebih lemah daripada Ling Qingsu. Setelah itu, Lindong pun melirik pada sektor super yang lainnya. Ekspresi di wajah orang-orang ini juga menjadi tidak wajar ketika mereka semua melihat Yuan Chang. Dari sini bisa dipastikan bahwa semua orang yang ada di tempat ini, mereka memiliki ketakutan pada sosok Yuan Chang. Dari adegan ini saja membuat Lindong tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Yuan Chang itu memang sangat kuat karena dia adalah pimpinan dari 3 raja kecil gerbang Yuan dan benar-benar memenuhi reputasinya. Di sisi lain, Yuan Chang pada saat ini melihat ke arah istana tertinggi 9 surga dan tatapan matanya mengarah pada Ling Qingsu yang kemudian sambil menatap wajah cantik dari Ling Qingsu, Yuan Chang pun tersenyum. Lalu dia berkata, kali ini ternyata memang Ling Qingsu yang memimpin istana kemurnian tertinggi 9 surga. Jika pada akhirnya kita nanti bertemu di wilayah iblis yang unik, aku harap Ling Qingsu bisa menahan sedikit kekuatannya. Mendengar ucapan dari Yuan Chang, Ling Qingsu pada saat ini, dia pun menjawabnya dengan nada yang lembut. Saudara Yuan Chang, kamu terlalu banyak bercanda. Qingsu tidak memiliki kemampuan seperti itu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, tatapan mata dari Ling Qingsu sebenarnya telah melirik ke arah Lindong. Dan ketika mendengar ucapan dari Ling Qingsu, Yuan Chang pun tertawa sambil berkata, Ling Qingsu memang benar-benar rendah hati. Sebenarnya jika kamu habis-habisan menggunakan seluruh kekuatanmu, kemungkinan aku tidak bisa dengan mudah untuk mendapatkan kemenangan. Setelah mengatakan hal ini, tiba-tiba saja tatapan mata dari Yuan Chang segera melihat pada murid-murid dari sekte Dao. Dan pada saat ini, Lindong serta murid-murid dari sekte Dao dalam sekejap menjadi lebih tegang ketika mereka dilihat oleh Yuan Chang. Bahkan kekuatan Yuan di dalam tubuh Ying Xiaoxiao dan juga Wang Yan kini telah tanpa sadar beredar dengan cara yang lebih cepat. Dan setelah itu, Yuan Chang pun tersenyum ketika dia melihat Ying Xiaoxiao serta Wang Yan. Lalu dia berkata, Ying Xiaoxiao, Wang Yan, kalian semua sebenarnya adalah orang yang aku kenal. Mendengar ucapan dari Yuan Chang itu membuat ekspresi dari Ying Xiaoxiao dan Wang Yan menjadi lebih gelap. Dan tiba-tiba saja tatapan mata dari Yuan Chang segera melihat ke arah Lindong. Lalu dia menyipitkan matanya. Dan Yuan Chang pun kini berkata, aku telah mendengar bahwa juara perang 100 kaisaran telah menolak bergabung dengan gerbang Yuanku dan malah memilih untuk masuk ke dalam sekte Dao. Pada akhirnya, saat ini aku bisa melihat seperti apa orangnya. Sekte Dao memang benar-benar mendapatkan cukup banyak keuntungan. Tapi memang lebih baik dia bergabung dengan sekte Dao, karena menjadi kepala ayam bagaimanapun juga lebih baik daripada menjadi ekor ular. Setelah mengatakan hal ini, Yuan Chang pun tertawa dengan keras. Hal itu membuat murid-murid dari sekte Dao merasa sangat marah, karena sebenarnya Yuan Chang sedang mengejek Lindong. Tidak lama kemudian, suara keributan pada saat ini telah terdengar dari banyak sekte super yang menonton adegan ini, karena mereka semua tahu dendam antara gerbang Yuan dan juga sekte Dao sangat dalam. Maka dari itu, ketika gerbang Yuan bertemu dengan sekte Dao, mereka pasti akan membuat masalah. Dan pada saat ini juga banyak orang yang mengetahui bahwa sekte Dao selama ini tidak bisa mengalahkan gerbang Yuan. Di sisi lain, Ling Qingsu yang mendengar ejekan dari Yuan Chang terhadap Lindong, dia pun segera mengangkat alisnya, yang kemudian
Ling Qingsu pun melirik ke arah Suro, yang pada saat ini wajah dari Suro sebenarnya memiliki sebuah kekhawatiran karena Suro pada saat ini juga mengetahui kesenjangan antara murid-murid dari sekte Dao dan juga gerbang Yuan. Lindong yang dirinya diejek oleh Yuan Chang. Tatapan mata dari Lindong segera melihat ke arah Yuan Chang tanpa rasa takut sedikit pun. Dan kemudian Lindong pun berkata, menjadi kepala ayam atau ekor ular masih terlalu dini untuk menyimpulkan hal itu saat ini. Apakah kamu lupa pada saat itu senior dari sekte Daoku, yaitu senior Sutong, telah memukuli 3 raja kecil gerbang Yuanmu sampai 1 terbunuh, 1 terluka, dan 1 kabur terbirit-birit. Mendengar kata-kata dari Lindong, banyak orang yang ada di tempat ini mereka sangat terkejut karena mereka semua tidak menyangka bahwa Lindong akan benar-benar memprovokasi Yuan Chang. Lei Qian yang mendengarkan ucapan dari Lindong pada saat ini dia tertawa lalu melakukan ejekan. Orang bodoh dan arogan yang tidak tahu batasan. Jangan kamu bilang bahwa kamu berani membandingkan dirimu sendiri dengan Sutong. Dan kata-kata dari Lei Qian ini lalu ditimpali oleh Ling Zhen. Bahkan Sutong saat itu mengalami kesulitan untuk melarikan diri, yang pada akhirnya dibunuh oleh gerbang Yuanku. Mendengar ucapan dari Ling Zhen pada saat ini Lindong tertawa, yang kemudian dia pun mengatakan, seorang pimpinan dari sekte gerbang Yuan, dia telah menurunkan harga diri hanya untuk menyerang seorang murid dari sekte Dao. Ini adalah sesuatu yang menyebabkan banyak orang menjadi tercengang. Mendengar ucapan dari Lindong, Ling Zhen dan juga Lei Qian pada saat ini mengernyitkan dahinya. Senyum di wajah mereka kemudian berubah menjadi kemarahan. Karena memang pada saat itu Sutong hanyalah seorang murid dari sekte Dao. Namun pada akhirnya dia telah memaksa salah satu pimpinan dari gerbang Yuan untuk turun tangan sendiri, dan barulah Sutong bisa dibunuh, yang pada akhirnya hal itu telah membuat gerbang Yuan memiliki ejekan yang tidak bisa disembunyikan. Dan pada saat itu reputasi dari gerbang Yuan memang benar-benar rusak. Ekspresi kemarahan yang telah muncul di raut wajah dari Lei Qian. Dia sekarang ingin mengatakan sesuatu pada Lindong, tapi Yuan Chang yang ada di depannya tiba-tiba saja melambaikan tangan. Tatapan mata dari Yuan Chang segera melihat Lindong dengan penuh kemarahan juga. Dan kemudian Yuan Chang pun berkata, sepertinya selama ini murid-murid dari sekte Daomu tidak mendapatkan pelajaran yang memadai selama bertahun-tahun. Baiklah kalau begitu, kalian semua harus berdoa untuk diri kalian sendiri selama kompetisi sekte besar ini. Setelah mengatakan kata-kata ini, niat buruk dari Yuan Chang benar-benar bisa didengar dengan jelas oleh semua orang yang ada di tempat ini. Tapi Lindong tidak memiliki ketakutan sedikit pun pada ancaman Yuan Chang. Yang kemudian Lindong pun berkata, beberapa hal tidak boleh dikatakan sampai semuanya berakhir, karena pada saat ini Lindong tahu bahwa di dalam kompetisi sekte besar kemungkinan akan terjadi benturan yang besar antara sekte Dao dan juga gerbang Yuan. Mendengar ucapan dari Lindong, Yuan Chang pun tertawa lalu dia mengatakan, kau benar-benar berani. Aku suka dengan gayamu, tapi ketika saatnya tiba, aku akan mengucapkan kata-kata ini padamu sekali lagi. Mudah-mudahan itu bukan kata-kata terakhir yang kamu dengar di dalam hidupmu. Karena pada saat ini niat membunuh yang sangat besar sebenarnya telah muncul di dalam hati Yuan Chang. Karena kata-kata dari Lindong jelas-jelas telah memprovokasi 3 raja kecil saat ini. Dan semua orang sekarang mereka berkata, sekte Dao, mereka sekarang benar-benar tidak beruntung. Tidak lama kemudian Lindong pun segera menarik pandangannya dari Yuan Chang, dan dia segera melirik ke arah Ying Xiaoxiao dan juga yang lainnya. Wajah dari mereka semua tidak ada sedikit pun yang menunjukkan ketidakpuasan ketika Lindong melakukan provokasi terhadap Yuan Chang. Sebaliknya, tatapan mata dari murid-murid sekte Dao pada saat ini telah memiliki ekspresi yang cukup dingin dan juga kemarahan pada gerbang Yuan. Dan kemudian Lindong pun bertanya pada Ying Xiaoxiao, apakah Yuan Chang itu adalah generasi muda terkuat di wilayah Suan Timur. Mendengar kata-kata dari Lindong, Ying Xiaoxiao terdiam sejenak. Pada akhirnya dia mengatakan, masih ada satu orang yang tidak lebih lemah daripada Yuan Chang. Dan Lindong pun kini bertanya, siapa itu? Mendengar pertanyaan dari Lindong,
Ying Xiaoxiao pun menjawabnya. Dia adalah orang yang menduduki peringkat pertama dari daftar buronan sekte. Dan dia adalah topeng hantu Chen Gui. Mendengar nama ini, Lindong segera mengerutkan keningnya. Karena ini adalah pertama kalinya bagi Lindong mendengar nama Chen Gui. Tiba-tiba saja Wang Yan yang ada di samping Lindong pada saat ini mulai berkata, Chen Gui bukanlah murid dari sekte manapun. Selain itu, dia bahkan tidak bisa dianggap sebagai seseorang dari wilayah Suan Timur. Orang ini telah muncul dan menghilang seperti hantu, dan orang biasa akan sangat kesulitan untuk menemukan jejak Chen Gui. Dikabarkan bahwa dia pernah bertukar pukulan dengan Yuan Chang, tapi Yuan Chang pada saat itu dikalahkan oleh Chen Gui. Penjelasan dari Wang Yan itu membuat Lindong sedikit terkejut, karena sebenarnya masih ada naga yang bersembunyi di wilayah Suan Timur ini. Dan Lindong bertanya-tanya, apakah nanti Chen Gui akan muncul di dalam kompetisi sekte besar. Tiba-tiba saja Ying Xiaoxiao pada saat ini berkata, Lindong, wilayah iblis unik akan segera dibuka. Setelah mendengar ucapan dari Ying Xiaoxiao, Lindong pun segera mengangkat kepalanya. Dan dia pada saat ini melihat beberapa riak yang telah muncul dari penghalang cahaya. Karena sebenarnya wilayah iblis unik pada saat ini akan segera dibuka. Ketika wilayah iblis unik ini sedang dalam kondisi akan segera dibuka, tiba-tiba saja dua sinar cahaya kini melintas di langit sejauh 500 km dari wilayah iblis yang unik, dan mereka terbang dengan kecepatan kilat. Dua sinar cahaya itu adalah seorang gadis dan juga seorang pria, yang pada saat ini mereka pun berhenti dan melihat ke arah wilayah iblis yang unik. Dan tiba-tiba saja seorang pria di belakang seorang gadis pada saat ini berkata, Saudari Junior, kamu tidak perlu terlalu cemas, karena kita akan sampai tepat waktu di dalam kompetisi sekte besar. Dan gadis yang ada di depannya pada saat ini, dia pun berkata, orang lambat sepertimu, kamu tidak perlu mengikutiku jika kamu tidak ingin pergi. Saat ini aku bisa pergi sendiri. Setelah mengatakan hal ini, gadis muda tiba-tiba saja kini kembali terbang dengan kecepatan yang kilat. Dan kemudian pria itu pun segera menyusul si gadis sambil berkata, Saudari Junior, apakah kamu sedang mencari seseorang? Sebenarnya siapa yang kamu cari? Dan apakah orang itu sangat penting bagimu? Si gadis yang mendengar, dia pun kemudian menjawabnya, kamu akan segera tahu siapa yang aku cari selama ini. Namun setelah kita bertemu dengannya, kemungkinan aku akan dimarahi habis-habisan. Dan pada saat itu, kamu juga harus bertindak sopan ketika di hadapannya. Jika tidak, maka aku akan memberitahu guru bahwa kamu telah gagal melindungiku di dalam perjalanan ini. Si pria hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, bahkan guru pun selama ini merasa enggan memarahimu. Tapi orang yang akan kamu temui, siapa dia sampai berani memarahi dirimu? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya siapa pria dan juga seorang gadis yang sepertinya memiliki posisi lebih tinggi? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sob.